Selamat pagi, selamat sejahtera kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan, kayaknya masih ini ya, belum seger pagi ini, sambil ngopi juga boleh kayaknya nih Pak Sukri ya. Gimana nih Bapak Ibu udah ngopi belum nih? Silakan. Ini kita hari ini ya agak santai, lebih ke apa ya, lebih ke mendengarkan pengalaman dari CEO Komunitas Darah Berdarah. Di samping saya udah ada Mas Ribut Anton Sujarwo. Nah, beliau sedikit cerita, saya pertama kali berjumpa waktu masih zaman jahiliyah gitu ya, Ribut ya, di tahun 2015 di satu workshop di Kementerian Pendidikan waktu itu di Jakarta. Orang kecil di sebelah saya ini benar-benar ribut sesuai dengan namanya, penuh semangat saat itu, dan saat ini bisa kita lihat bersama-sama. Mungkin kalau Bapak searching di Google, ketik Darah Berdarah, itu langsung pencariannya wajah-wajah Mas Ribut atau Sujarwo. Artinya apa? Dari perjalanan itu ternyata keributan dia saat saya berjumpa pertama kali dengan Mas Ribut dibuktikannya saat ini dengan kesuksesan Darah Berdarah beserta dengan perusahaan-perusahaan turunan Darah Berdarah. Maka itu hari ini mari sama-sama kita gali dapur Darah Berdarah itu seperti apa. Mari kita sama-sama gali apa rahasia-rahasia sukses dari Darah Berdarah yang dikomandai Ribut Anton Sujarwo. Tentang Darah Berdarah sendiri, Mas Ribut memberikan tagline ini adalah sekolah seni anak Bokolong. Seperti apa sekolah seni anak Bokolong itu, nanti sama-sama kita gali dari Mas Ribut. Ya, untuk tidak memperpanjang lagi, kita persilakan kepada Mas Ribut Anton Sujarwo untuk memberikan pengalaman-pengalamannya. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk Mas Ribut. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ribut Anton Sujarwo, bisa dipanggil Ribut. Biasanya anak-anak saya manggil saya Pak Ribut. Saya beralamat di Pariaman, kelahiran 27 Mei 1990. Sebelumnya terima kasih untuk Dinas Pariwisata Kota Sawalunto yang telah mengundang saya sebagai wakil Darah Berdarah di sini untuk sekedar berbagi pengalaman atau berbagi cerita untuk teman-teman yang ada di Sawalunto. Sebelumnya kalau misalnya ada kesalahan perkataan atau dan sebagainya, sebelum tolong langkah minta maaf terlebih dahulu. Yang saya di sini hanya sekedar berbagi cerita. Oke, seperti Mas Yogi bilang tadi, apa sih Darah Berdarah? Sebelumnya untuk Darah Berdarah itu adalah sebuah kalimat atau kata yang secara artinya Darah Berdarah itu diambil dari nama saya sendiri, yaitu Darah Berdarah itu mamaka, ribuy, heboh di bahasa Indonesia kan, atau lebih formalkan menjadi Darah Berdarah. Jadi secara arti, secara nama, Darah Berdarah diambil dari nama saya sendiri. Kemudian Darah Berdarah di filosofi dalam bidang seni itu diambil dari bunyi gendang tasan. Kebetulan Pariaman terkenal dengan bunyi gendang tasan. Jadi diambil dari bunyi gendang tasan dalam bidang seninya rak, tarak, tararak, darak, badarak. Jadi dari bidang seninya. Kalau dalam bidang sosialnya, kebetulan Pariaman adalah sebuah daerah yang berada di tepi pantai, dan rata-rata orang-orangnya itu kalau bahasa Minangnya itu kareh nak menentu. Nah, jadi dari sifat karakter orang-orang Pariaman karena berada di tepi laut, kehidupannya sedikit bersuara keras. Itu sedikit penjelasan untuk apa itu Darah Berdarah. Oke, untuk Darah Berdarah yang pertama kali
Bang bisa betul yang mimpi. Oke, Darah-Darah adalah sebuah komunitas yang berdiri 9 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 3 Maret 2010, yaitu sebuah komunitas yang pertama kali yang dimulai dari nol rupiah, nol pengalaman, nol segalanya. Pertama kali kita muncul itu di bawah kolong. Kalau tahu rumah kayu, kalau di sini masih ada ya, rumah kayu, kan ada gonjong di bawahnya, ada bawah kolong. Bahkan untuk berdiri aja tidak bisa. Biasanya dipakai orang untuk melihara ayam, melihara itik dan sebagainya. Di bawah kolong itu pertama kali kita sulap, namanya itu sekolah seni anak bawah kolong Darah Badara. Di bawah kolong itu kita fasilitasi, kita kasih karpet, kita kasih tarpal, kita kasih fasilitas air, listrik dan sebagainya. Di sana mimpi itu pertama kali dimulai. Jadi sebelum saya bikin Darah Badara ini bisa menjadi seperti sekarang, yang pertama kali kita jangan pernah takut untuk bermimpi, karena segalanya dimulai dari mimpi. Darah-Darah pertama itu muncul 2010. Saya cuma berkontak 5 orang. Yang 5 orang itu rata-rata saya ambil dari anak-anak yang bolos sekolah. Kebetulan saya hobi dari dulu nongkrong di kantin-kantin sekolah yang ada di Kota Pariaman. Jadi anak-anak perokok, anak-anak ngelem, atau anak-anak yang berlatar belakang sedikit spesial tadi saya kumpulkan 5 orang, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tergabung 127 orang dari seluruh Kota Pariaman yang lulus seleksi. Dari awal itu pertama kali mimpi saya tularkan kepada 5 orang anak pertama saya di generasi pertama yang bermodalkan, ini kebetulan saksi hidup saya, ini modal pertama Darah Badara, sebuah gitar akustik biasa dan satu buah jimbe pajangan yang saya beli waktu itu di Bali. Itu jimbe pajangan, itu 2 alat musik saya pertama kali, itu tanpa uang sedikit pun, 0 rupiah. Dan bahkan ketika saya bikin sekolah itu, 1 bulan pertama kali bikin sekolah seni anak bawah kolong itu, dan orang tua saya masih hidup sekarang dan boleh tanya, sampai ketika bikin itu, bikin orang tua saya malu. Untuk apa dikuliahkan kalau menjadi seperti ini? Ketika itu orang tua saya malu karena dia belum tahu apa yang saya inginkan ke depannya. Bikin sekolah seni anak bawah kolong tamatan UMP, ngapain seperti ini? Lebih baik jadi guru, karena saya bergelar SPD, sarjana pendidikan. Tapi saya nggak mau kehidupan yang formal. Saya bikin sekolah tersebut dan orang tua saya melakukan protes karena orang tua saya adalah seorang lelaki hebat, kelahiran Solo, si penjual nasi goreng. Ayah saya penjual nasi goreng yang berharap bisa muliakan anaknya jadi seseorang yang besar nantinya. Tapi kenapa bikin yang seperti yang saya perbuat ketika itu? Akhirnya saya nggak pulang dari rumah dari tahun 2010 sampai 2013 karena orang tua saya belum bisa nerima. Apa sih yang kamu bikin? Itu tidak mengatakan semangat. Bahkan untuk makan saja saya sulit, untuk membeli rokok aja saya sulit. 5 orang anak pertama saya itulah yang mengakali saya untuk bisa makan, bisa minum, dan bisa merokok. Mau sarapan pagi, nunggu anak-anak saya pulang main sekolah, dia bawa lontong, bawa teh gelas, bawa rokok 2 batang. Makan siang, nunggu anak-anak saya pulang sekolah, dia bawa nasi dari rumah, bawa rokok 2 batang, bawa teh gelas 1. Makan malam, nunggu anak-anak saya ngantar setelah maghrib, makan, rokok, dan teh gelas. Itu yang saya alami selama 2010 sampai 2013. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk bermimpi. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak saya sudah berjumlah 127 orang. Dan alhamdulillah secara pribadi yang saya sendiri sudah keliling Indonesia 4 kali. Dan anak-anak saya sudah menjalani tour atau konser di berbagai kota yang ada di Indonesia dan berbagai kota yang ada di negara-negara tetangga. Ini semua dari mimpi. Jadi inti dari atau clue pertama dari Darah Badara yaitu mimpi. Apa sih tantangan untuk yang dihadapi Darah Badara? Banyak tantangan atau liku-liku yang dihadapi oleh Darah Badara. Ribut Anton Sujarwo yang sekarang berkemeja, bersepatu, yang berambut pendek,
Bisa dicek di Google itu tadi Mas Yogi searching. Oh ini waktu zaman dahulu ya, waktu ketika gondrong. Ngapain ikut darah darah itu bandar narkoba karena dia lihat kalau gondrong itu preman. Oh darah itu tujuannya apa? Bikin keributan begini yang dikumpulin anak-anak nakal semua. Apa dia mau bikin sesuatu yang akan merusak generasi di Kota Pariaman? Dan sampai akhirnya kita di bawah kolong itu diusir orang untuk diusir itu 20-an orang. Puluhan orang yang bikin kita untuk bubar atau membuat darah ini tidak ada lagi di Kota Pariaman. Seribut bandar narkoba lah, seribut gila lah, seribut penyebar agama baru lah. Karena gara-gara anak-anak saya semuanya sopan, salaman, orang tuanya baik sama saya. Dan orang tuanya baik, bukan baiknya seperti yang baiknya sekarang. Tadi malam baru sempat cerita dari sama Bang Sofri sama Mas Yogi. Itu bahkan dulu orang tua dari anak-anak saya, ada sebagian yang kalau manggil saya itu dengan kata-kata kotor yang ada di Kota Pariaman atau yang ada di Minangkabau. Dengan gampang dia bilang, saya dengan sebutan binatang mau dia bawa kemana anak-anak saya dan mau diajarkan apa anak-anak saya. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk terus berjuang. Inti dari hal itu bisa terjadi yaitu sabar dan ikhlas. Pelajaran sabar dan ikhlas itulah sebuah pelajaran yang tidak semua orang untuk mengatakannya. Kita harus belajar untuk sabar bagaimana menghadapi cobaan. Kita harus belajar ikhlas untuk sabar untuk bagaimana menghadapi tantangan. Dan alhamdulillah dari pertama kali saya berkarir untuk mempelajari ilmu ikhlas dan ilmu sabar sampai sekarang 2019, kalau dipersentasekan ilmu sabar dan ikhlas itu 100%. Dari 9 tahun saya mempelajari ilmu ikhlas dan ilmu sabar, saya baru menguasai 1,5% sampai 2%. Berarti masih ada yang saya kejarkan sekitar 98% atau 98,5% lagi. Begitu sulitnya sabar dan ikhlas. Karena perjuangan dari nol tadi sampai sekarang, alhamdulillah darah yang dulunya bermodalkan sebuah gitar dan dari bawah kolong, tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk berjuang. Karena di sekolah seni anak bawah kolong akan bisa melakukan hal yang tak terduga, hal yang akan membuat kita bisa. Dari bawah kolong semangat itu tumbuh, dari sebuah kolong mimpi itu tumbuh, dari bawah kolong semua hal-hal yang seperti sekarang bisa terwujud. Dari bawah kolong semua harapan itu muncul, dari bawah kolong mimpi itu muncul, dari bawah kolong semua cita-cita yang kita mimpikan itu terwujud satu persatu. Dari tujuan saya ke sini seperti dibilang Mas Yogi sama Mas Yuti, ribut datang ke Sawalunto, kita saling berbagi dan saling bercerita. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat luar biasa hari ini dan menghasilkan hal yang luar biasa nanti ke depannya. Mulai dan lakukan hal sederhana, kemas menjadi menarik, sempurna di kemudian hari. Sedikit bercerita, cerita yang saya lakukan ini sebuah cerita, bisa dibilang adalah sebuah cerita atau endok dari Badara itu apa?
Kebetulan saya Ribut Anton Sujarwo, tamatan UNP, jurusan musik Sendera Tasik. Di tahun 2009 saya pertama kali masuk kuliah, udah tertipu atau terkecoh karena dari dulu saya punya keinginan atau minat yaitu di seni teater, dan kebetulan saya juga menari dari SD, SMP, dan SMA. Ketika saya masuk di UNP Sendera Tasik Seni Drama Tari dan Musik, yang saya kira drama di Sendera Tasik itu ada atau teater di Sendera Tasik itu ada. Ternyata Sendera Tasik itu hanya punya dua jurusan, yaitu jurusan musik dan jurusan tari. Ternyata drama itu hanya sekedar dipelajari saja, dan hanya ada dua mata kuliah, dramaturgi dan penyutradaraan. Pertama kali kuliah, di hari pertama di awal PKMB, saya udah tertipu dalam hidup. Karena yang saya kira ada teater di sana. Lebih baik saya terima ketika itu 2008 saya terima di teater isi Padang Panjang. Tapi orang tua saya tidak menunggu, kalau kamu kuliah di isi Padang Panjang dicoret dari kakak. Akhirnya saya kuliah melalui beasiswa di UNES Universitas Eka Sakti, itu di akuntansi, mendapatkan beasiswa di sana, dan alhamdulillah salah satu mahasiswa terbaik di sana. Dari duit beasiswa yang saya kumpulin atau saya cita dari Universitas Negeri Padang, saya lempar di Universitas Eka Sakti, saya lempar ke Universitas Negeri Padang untuk daftar Sendera Tasik jurusan NR non reguler. Ketika masuk langsung tertipu, ternyata di Sendera Tasik tidak ada teater, yang ada itu ada seni musik dan seni tari. Oh, Ribut punya komunitas seni darah spesifik musik, main gitar aja masih belepotan, bernyanyi aja fales-fales, karena saya bukan anak musik dan saya tidak tahu musik. Itu makanya saya memberikan contoh di depan tadi, biar seluruh yang ada di sini tahu, si Ribut gak ada bakat musik, si Ribut gak ada bakat atau ilmu musik atau keturunan musik dari ayahnya seorang pemain biola, bukan. Karena di keluarga saya pertama yang mengarah ke musik dan tidak tahu musik. Kenapa saya bikin mulai dan melakukan hal yang sederhana? Kalau diibaratkan ilmu musik saya, kalau tahu aqua atau tegelas sebesar ini, jumlah ilmu saya cuma segini dalam bidang musik, hanya sekedar tahu. Tapi bagaimana kita mengolah ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang besar nantinya? Dari ilmu yang sedikit ini saya lihat dari luar ke dalam, dalam ke luar, kiri ke kanan, kanan ke kiri, serong kanan ke serong kiri ke serong kanan. Ketika kita paham dengan ilmu kita yang sedikit, itu akan menghasilkan ilmu yang begitu besar. Apalah gunanya ilmu yang begitu banyak tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa? Anak darah berdarah, kenapa bisa hebat main bass, bisa hebat main drum, main gitar, main talempongnya bisa cepat? Berarti gurunya hebat. Salah. Saya untuk ngajarin anak saya main talempong atau main bass atau main drum, saya belajar dulu melalui YouTube dasar-dasar bass, dasar-dasar talempong, dasar-dasar drum. Ketika siangnya saya ajarkan anak-anak saya menganggap Ribut pemusik paling hebat di Pariaman, padahal baru tadi malam belajar. Yang saya tanamkan sama anak-anak, ini yang udah saya beri, kembangkan. Ketika kalian berusaha, ketika kalian berjuang, dan ketika kalian bisa bermimpi untuk bisa menjadi pemain bass yang hebat, maka jadilah. Dan hal itu yang terjadi. Anak-anak saya kumpulkan yang dari nol, yang tidak tahu musik sama sekali, dan alhamdulillah sekarang udah bisa perform di sana-sana dan bisa pindah-pindah alat musik. Jadi anak-anak saya yang main talempong bisa pindah ke bass, pemain talempong bisa main drum, pemain talempong bisa main keyboard. Diajarkan orang yang tak tahu musik. Tapi kalau kita yakin, tidak ada yang tidak mungkin. Terus kemas menjadi menarik.
diibaratkan sebuah kue atau sebuah, kalau tahu kue alam atau misalnya onde-onde. Bagaimana kita mengemas onde-onde kita bisa tertarik atau dipasarkan di minimarket atau bisa dipasarkan dimanapun dengan harga jual yang begitu mahal. Jadi ilmu musik saya yang sederhana tadi, saya bikin juga karya yang sederhana, saya kemas menjadi menarik. Ketika dia menarik akan sempurna di kemudian hari. Jadi kalau bisa cek karya-karya Dara Badara di YouTube, bisa dicek itu di Dara Badara channel saya, atau bisa dicek di Instagram @darabadara_official atau di @darabadara. Itu cek dan perlambat video saya sekian. Semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat. Saya hanya menggunakan nada-nada 5 nada, 4 nada, 3 nada, dan dengan pola ritme yang sederhana-sederhana. Tapi ketika Dara perform, seluruh masyarakat itu bisa tertipu atau bisa terhipnotis. Wow, karya Dara Badara keren. Padahal, tapi bagaimana kita bisa mengemasnya untuk mencapai kesempurnaan di kemudian hari. Kita sedikit berbagi bagaimana teknik Dara Badara bisa bikin karya dan sebagainya, dan bagaimana seribut itu. Terus masalah job, lead dan sebagainya. Sebuah pengalaman itu hampir di seluruh rata-rata sanggar atau sebuah komunitas seni yang ada di Sumatera Barat, mayoritas itu berdiri latihan perform di dinas pariwisata kota masing-masing, di acara HUT kota, expo, acara pokoknya berhubungan dengan acara pemerintahan. Hal yang seperti itu adalah sebuah pemikiran atau pola yang menurut saya itu adalah pola yang sangat salah sekali. Diibaratkan kue, pariwisata masing-masing kota atau masing-masing provinsi itu adalah sebuah kue yang sangat kecil sekali. Sedangkan di masing-masing kota itu rata-rata sanggar ada yang 30 sanggar, 40 sanggar, 50 sanggar. Coba bayangkan, kue yang kecil ini kita perebutkan bersama-sama. Itu banyak terjadi kesalahan-kesalahan di masing-masing sanggar yang ada di Sumatera Barat. Kita sibuk memperebutkan kue yang kecil. Ketika sanggar si A main, sanggar si B, ketika sanggar si C main, sanggar si D. Tidak mungkin rasanya Dinas Pariwisata Kota Sawalunto, oke sekarang kita ada event yang terdaftar 46 sanggar semuanya main, sama apa dibayar pariwisata Sawalunto? Jangan bilang pemerintah duitnya banyak. Paling keras pemerintah Sawalunto bayar sanggar kalau sekali perform 1.500.000, 2 juta, 3 juta, 5 juta jika beruntung. Iya? Iya atau tidak? Dinas pariwisata tugasnya bukan ngasih job untuk sanggar. Dinas pariwisata itu tugasnya untuk membacking kita di belakang, untuk mengasih jalan kita di belakang, untuk membina kita di belakang, bukan untuk sumber duit. Itu kesalahan yang terjadi di masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat. Kue ketek Bapak Rabuian dapet sagetek seorang, nampal yang sagetek mau pik. Sanggar sanu itu hebat mancilek ya. Jadinya kayaknya saya main sanggar sanu itu kawan Bang Sukri itu mah. Pak Jatuh tamat isi itu mah Pak Jatuh, anak 2000 sekian Pak Jatuh. Pak Jatuh agak jangkak sagetek. Lama olah Bang Sukri itu. Itu yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh jujur apakah iya? Di Pariaman juga seperti itu. Dara Badara itu berdiri independen, tidak ada binaan siapapun, tidak binaan pariwisata kota, tidak binaan pariwisata Sumbar, tidak binaan Kementerian Pariwisata, tidak. Karena kalau kita ada belakangnya,
kita akan diatur oleh orang. Itu makanya darah-darah independen. Ternyata darah-darah walaupun independen, ternyata 2010 sampai 2016 diakui sebagai binaan pariwisata Kota Pariaman. Darah-darah adalah binaan pariwisata Kota Pariaman. Karena 2013 sampai 2016 itu darah-darah sedang booming-boomingnya, sedang melejit-melejitnya, barulah terdaftar darah-darah adalah binaan pariwisata Kota Pariaman. Dulu ketika di bawah kolong lama, dan akhirnya karena diakui tanpa saya tahu, 2016 di awal 2016 sekitar antara Januarian lah, awal-awal Januari saya pergi ke pariwisata menemui Kak Desi, namanya itu Kasih Pariwisata Kota Pariaman. Saya bilang sama Kak Desi, oke, saya diakui di Pariaman sebagai sanggar yang dibina oleh Kota Pariaman. Kak, darah-darah mulai hari ini lepas dari pariwisata Kota Pariaman. Why? Kenapa? Karena kami bisa mandiri dan kami dari dulu mandiri. Oke, Kak Desi pun berpikir seperti itu. Iya bun, itu yang Kak pikir dari dulu. Ribut main di siku orang demo koordinasi pariwisata bapak yang main darah-darah sangkar lain baa. Makasih banyak ribut yang memunculkan dulu, berarti kakak nak menyinggung ribut dong. Berarti darah resmi lepas dari pariwisata Kota Pariaman 2016 walaupun masuknya tidak resmi. Jadi 2016 lapih dan memberanikan diri untuk keluar dari pariwisata Kota Pariaman, dan walaupun darah-darah tidak pernah masuk pariwisata Kota Pariaman. Akhirnya kue yang ketek tadi itu bagian ke sangkar-sangkar lain, berebutlah, dan saya berdoa dan berharap ketika saya lepas dari Pariaman tidak ada lagi cobaan yang begitu besar atau fitnah-fitnah atau cemeh atau himnoan atau cace dan sebagainya dengan lapihnya darah-darah 2016. Ternyata tetap jalan, nanti tanah jalannya dan susun jalannya dan yang jalan jo. Dewa kok sampai model tuh. Dan 2 tahun setelah itu, tepatnya di 2018 awal, kue nang PT yang lagi bagi tadi itu, alamannya lo nama ngadu ketua sanggar kok inyo lo baca kak inyo. Alah tebuek lo tutip kubu badang yang minta perlindungan ke 1000 datang ke 10 ketua sanggar. Ayang 10 sanggar lo bentuk lo tim. Jadi bingung gara-gara kue nang PT tadi bisa bantu-bantuan awak Jawa, padahal sama-sama alumni ISI Padang Panjang, padahal sama-sama alumni Universitas Negeri Padang. Itu yang terjadi. Itu makanya itu yang saya tekankan dari tadi, jangan kita berharap atau fokus di kue kecil yang ada di Dinas Pariwisata Kota Pariaman. Oh, darah 2016 lampeh dari Pariaman itu nak ada jobnya dong, siang ngecek. Yang ngecek darah lampeh dari Pariaman itu nak ada main dong, tak mungkin. Dan alhamdulillah dulu darah 2010 sampai 2013 itu masih bangsa itu tuh, tak boleh rokok saya bayar. 2013 sampai 2016 itu di Pariaman, sampai 10 event di Pariaman, sampai 10 darah main. Dari 2013 sampai 2016, sampai 10 event setahun, sampai 10 ada darah main di Pariaman. Dari 100% aset yang dipunyai darah sekarang ini, dari yang 2013 sampai 2016, paling yang terkumpul atau yang dapat cuma 20%. Berarti 80%-nya dari mana? Itu yang dari lapeh 2016 sampai 2019. 80% aset. Berarti secara logika dan prakteknya, ketika darah keluar dari Pariaman itu mendapatkan income yang sangat luar biasa. Perbandingannya, kalau darah perform di Inam Muara, misalnya di Hotel Grand Inam Muara Padang, itu contoh. Perform di Grand Inam Muara Padang. Perbandingan pembayaran darah dengan main di Pariaman itu bisa 4 sampai 7 kali lipat dari perform di Pariaman.
Di Pariaman alhamdulillah sekarang udah boleh meningkat. Yang dulunya kalau main di pariwisata itu dibayar 800.000. Setelah itu meningkat dari 1.500, meningkat dari 2 juta, sekarang 3 juta. Alhamdulillah Setio Sangkar yang main di Pariaman itu dibayar 3 juta rupiah. Kalau darah perform di Inamuara itu bisa dibayar 3, 4, 5 sampai 7 kali lipat 1 kali perform. Dan kerjanya lebih murah dan lebih gampang. Di Pariaman main acara hari raya, iya kak, main dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Son cari seorang ke pitiam juta. Son cari seorang, makan bali seorang, minum bali seorang, duduk di tempat uang kajapan di belakang pentas, dibayar sampai juta ala joson dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore atau jam setengah 6. Kalau main di Namuara, Mas Ribut bisa perform nggak di Namuara? Bisa. Tanggal berapa Mas? Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Oke Mas, kirim nomor rekening. Mas, tarif saya sudah tahu. Iya, saya sudah tahu karena teman-teman saya sudah bilang. Jadi saya kalau sekarang kalau perform nggak perlu nawar-nawar budget dulu karena mereka udah tahu. Oke Mas, kita perform berapa kali? Mas Ribut main di pembukaan sama penutupan. Durasi 7 menit sama 7 menit. Oke, saya total 14 menit ya Pak. Siap, ready. Mas Ribut datang ke Namuara jam berapa? Jam 4. Oke. Saya datang, pam, baru masuk. Mas Ribut tanda tangan, sacat. Mas Ribut kamarnya kamar 566, 567, 568, 569, 660. Itu kamar untuk anak-anak Mas Ribut. Kita istirahat 2 jam di kamar atau 1 jam di kamar, uang udah masuk di rekening. Masuk di rekening, tuh hitungan 1 kali perform kita 7,5 juta. Berarti 7 menit pertama 7,5 juta, 7 menit kedua 7,5 juta. Kita cuma perform 14 menit dibayar 15. Lagi serius tuh Bud, apa ngicuan mah? Lihat mungkin rasanya main sampai balik ini dibayar, tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita ketika punya brand, ketika kita udah punya brand yang dikenal seseorang, orang berani bayar mahal. Kenapa tas Supreme bisa dibeli 10 juta? Karena Supreme terkenal labelnya. Kenapa jaket Supreme bisa dibayar orang 20 juta, 30 juta? Karena brandnya terkenal. Seperti darah-darah. Jadi kita bikin brandnya tuh terkenal terlebih dahulu. Ketika kita udah terkenal brandnya, orang akan berani bayar kita berapapun. Iyo sangat terkenal tuh bana darah-darah bun ampan duto. Untuk membuktikannya bisa cek di Instagram kita di @darah-darah official atau di @darah-darah atau di YouTube @darah-darah. Oh, siapa mempromosikan buat banyak campaign bayi RCTI, bayi CTV untuk iklan? Tidak. Yang mempromosikan diri kita sendiri. Jangan berharap kita sama seperti Jogja, yang ketika anaknya bisa berprestasi bernyanyi tanpa disuruh warga Jogja mempromosikan, dukung warga Jogja, dukung warga Jogja. Jangan kita berharap seperti Bali, seperti Balawan and team main dipromosikan oleh warga Bali terus menerus. Jangan berharap kita seperti itu. Ini Sumatera Barat. Sana mencari orang susah, susah mencari orang sana. Jadi yang kita lakukan tuh memang harus kita sendiri memang promosikan. Awal nama mangga enggak lewat. Dari tunggu lo tentang kawat menjual enggak lewat. Dirinya dari urusnya ada walawak. Jadi kita yang mempromosikan diri kita sendiri. Itu makanya darah-darah ada Instagram @darah-darah, Instagram @pariaman keren, Instagram @darah-darah official, Instagram @ribut antar sejawa SPD, Instagram @antan bekar, YouTube @darah-darah. Jadi kita selalu promosikan diri kita sendiri. Masalah kurang suku tidak cukup itu terserah dehnya. Nah, ribut atas jauh salah satu contoh terdekat Pak, kok bisa tibo
gerangan ke Sawah Lunto. Itu pertemuan pertama kali 2015 ya Pak Yogi. 2015 pertama kali bertemu sama Bang Yogi. Ternyata Bang Yogi kerja di dinas yang berhubungan dengan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kota Sawalunto. Itu langsung jadi ide yang menarik buat saya. Di Sawalunto ada Sawalunto International Music Festival. Sawalunto pasti akan mengadakan acara ulang tahun kotanya setiap tahun. Jadi Bang Yogi saya jebak atau saya tipu. Saya jalin kedekatan emosional, saya jalin kedekatan hati ke hati. Bagaimana caranya saya bisa dapat proyek di Sawalunto? Saya dekat jalin keharmonisan dengan Bang Yogi, jalin link atau jalin kerjasama dan sebagainya. Akhirnya juga bisa kenal sama Bang Supri, kenal dengan beberapa dinas pariwisata yang ada di Kota Sawalunto, dan akhirnya saya dipanggil ke Sawalunto di acara pertama kali Multikultur dan Sekarang. Dan saya rasa kalau ada Sinfest mungkin diundang. Amin. Jadi itu. Jadi kita mempromosikan diri kita sendiri. Jangan kita berharap orang lain yang mempromosikan kita. Oh, darah-darah baru bisa dapat link main ke luar negeri. Modal kata alhamdulillah kita perform di 5 negara sekaligus. Itu perform di Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, sama Malaysia. Dan performnya hanya perform icak-icak. Pakai demo orang, pakai ke KBRI itu, atau kalian video itu presentasi, siap deal kontrak jalan. Bahasa kasarnya pakai 46 tuh lebih banyak pakai duketnya lah ya. Pakai goyang-goyangnya daripada kegiatan keseniannya. Tapi bakal bisa terjadi. Itu gunanya komunikasi, itu gunanya link. Jurus darah-darah bisa perform di sana-sana dan di sana-sini, bisa mendapatkan link-link yang begitu banyak. Autis mencari link. Itu inti pertama kali. Jadi jangan kita berharap, oh besok acara ulang tahun kota sanggar nang-nong-neng-nong kan undang, baru latihan, tarak duduk, tampil. Selesai latihan lagi gaji layar, pap habis. Berdoa lo lihat semoga pariwisata dua acara diundang balik. Itu karajo apa tuh? Autis mencari link. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kesempatan main di Pariaman atau numpang malu di darah bisa juga. Itu bisa cek ribut kalau malam, kalau lo dari jam 10 sampai jam 2 malam itu sibuk dan autis dengan gadgetnya. Main game tidak. Nonton video indah-indah tidak. Yang saya lakukan, searching di Google, searching di internet, link mana yang bisa saya masukkan. Rata-rata per hari itu saya memasukkan profil saya, profil darah-darah itu sekitar 10 sampai 30 event satu hari. Jadi saya udah standby-in profil darah-darah bahasa Inggris, profil darah-darah bahasa Indonesia, profil darah-darah bahasa Jepang. Jepang bahasa internasional Asia, Inggris untuk dunia, dan Indonesia untuk nasional. Jadi kita selalu standby 3 profil kita. Yang kita hanya merubah tahun dan tanggal. Dan kita juga sedia video 2 menit, video 4 menit. Karena rata-rata para kurator itu butuh video 2 menit dan video 4 menit kita. Jadi dari sehari itu kita masukin link soalnya 10. Dapat kabar misalnya pengumuman tanggal 14 Agustus misalnya pengumuman. Ternyata dari 10 kita cuma jebol 5 harus ngirim video 2 menit. Oke, kita train ke 5-5-nya video 2 menit. Pengumuman 10 hari lagi. Kita tunggu 10 hari lagi. Jebol 3. Ternyata 3 minta video yang 4 menit. Kita masukin lagi. Tap. Akhirnya jebol 1 atau 2. Itu kalau kita tunggu. Coba bayangkan, setiap hari saya memasukkan link 10 menunggu 10. Jadi alut selesai, kalau udah selesai leko. Jadi sibuk dan autis mencari link. Kalau Bapak Haro, Bang Sukri dia menelpon atulah kacau. Kalau Bang Haro, Mas Yogi dia menelpon atulah kacau tuh.
Itu sama aja berdoa, ya Allah jatuhkanlah binti sakarua. Jadi kita berusaha untuk mencari link. Promosikan terus. Seperti saya datang sekarang mempromosikan ke seluruh aktivitas sanggar yang ada di Sawalunto. Oke, darah-darah, iya langsung saya sambut. Di situ motivasinya pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya. Berarti ekonomi kreatif yang telah sukses bagian pengarahan di situ. Alhamdulillah sampai kini Seribu nak do kayu, nak do pakai yang banyak do kayak orang-orang yang rekeningnya sampai ratusan juta atau sampai M nak do. Yang paling kayu berani saya mengatakan Ribut Anton Sujarwo, orang yang paling sukses dalam segi kebahagiaan di dunia, bukan dalam segi materi. Tapi baru diundang sama risiko Ribut, entahlah. Tidak tahu. Yang undang waktu itu Bang Supri sama Mas Yogi. Berbagilah cerita Bud. Dari seluruh pengalaman atau mimpi yang digambarkan oleh Dara, alhamdulillah kita sekarang sudah menghasilkan beberapa motor dinas namanya. Di Dara itu kalau nak Dara itu dapat motor dinas. Dan alhamdulillah Dara sekarang sudah punya 3 mobil dinas. Dan 1 udah dijual karena rusak, yang baru mau datang. Daripada melon bayinya mahal aja beli baru sih Pak kalian. Kita udah punya 3 mobil dinas, Kijang Komando, Kaila sama Grand Max. Grand Max karena kerusakan mesin yang begitu besar langsung jual. Daripada rugi kadang dia rugi kita. Jadi kita lagi mesan Grand Max baru untuk angkat barang. Dan besok kalau darah perform di sini, tanya sama anak-anak saya, apalagi kalau yang pasukan inti, itu rata-rata hadiah ulang tahunnya itu dapatkan gadget. Kalau gadget ada yang iPhone 6s Plus, ada yang Oppo F7, Oppo F11. Seminimal-minimalnya kalau yang masih nyampe bulan tidak ada baru, barangnya yang lah dihasilkan panjang baru. Seminimalnya dari Oppo yang kelas rendah lah yang 2 jutaan atau 3 jutaan. Sampai saya berani untuk kasih bonus anak-anak saya gadget. Ngasih bonus untuk baju lebaran kemarin itu habis sekitar 10 juta rupiah. Berarti banyak yang menyebut tidak. Karena saya berprinsip memutarkan duit. Jadi darah aku bisa bertahan. Nyampak kok darah tak ulang mulai. Darah punya darah gadget. Darah punya darah sablon. Darah punya darah kafe. Darah ada yang bisnis terbaru, darah Antan Depka. Jadi darah Nancie tadi itu ditopang dengan perusahaan-perusahaan kecil yang ada di sekitarnya. Itu pakai sistem subsidi silang. Jadi kalau bahaluk kasangkar juo mati dengan buat sah mati dengan buat sama buat. Jadi kita punya perusahaan-perusahaan kecil yang menopang perusahaan besar darah tadi. Yang B menutupi si C menutupi dewasa dan menciptakan anak-anak kecil ada hobi dan mendapatkan sedikit duit karena anak-anak saya tidak bekerja di tempat saya. Anak-anak saya itu menjalankan hobinya mendapatkan duit. Jadi dapat ilmu, pengalaman, jam terbang, duit akan mengikut dengan sendirinya. Berarti kalau darah-darah sukses Allah waktu ribut goyang-goyang kaki selalu di rumah duduk-duduk mengamek, duduk-duduk manja. Tidak. Saya akan selalu berjuang karena mimpi terakhir saya belum terwujud. Mimpi terakhir saya belum terwujud. Saya bermimpi untuk punya stik tambuh yang lengkap. Stik lambuh bisa aja jadi mimpi. Tidak alang seribu nah. Akhirnya punya. Saya bermimpi punya tuner yang agak canggih ditempelan di tas setel pasnya.
80.000 sih ya. Itu masuk dalam mimpi mah. Wah, ribut harus punya stand gitar, dia ngancak makan dua sama gua. Itu 175.000 sih ya. Itu masuk dalam mimpi mah. Harus punya drum elektrik, punya jadinya. Itu segede mah tidak kayak apa ada. Punya drum elektrik. Mimpi punya keyboard kok mahal lah. Punya. Mimpi punya telepon banyak, punya. Mimpi punya rumah, punya. Mimpi punya tanah, punya. Mimpi punya auto, punya. Jadi mimpi itu mulai dari yang kecil. Apa kalau itu berarti yang buat punya rumah, punya auto, kabur silang lain. Menikmati hari tua, manja-manja, kan jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan. Karena mimpi saya yang terakhir itu belum terwujud. Sebuah mimpi yang sederhana dari sebuah karya yang sederhana yang saya olah menjadi menarik dan sempurna di kemudian hari. Dari karya sederhana yang saya olah menjadi menarik dan bisa bikin saya keliling dunia. Itu mimpi terakhir saya, bisa keliling dunia dengan karya sederhana yang saya olah menjadi menarik dan sempurna di kemudian hari. Kalau Vales dan tiga langkah, awal ada ini gitar dong. Bersama bintang-bintang ku jalani semua yang telah pasti. Bersama bintang-bintang ku lewati semua yang berarti. Rasakan dingin daratan Eropa, rasakan panas dataran Afrika. Metropolitan benua Amerika, mencicipi hidangan khas dunia. Bersama bintang-bintang ku jalani semua yang berarti. Bersama bintang-bintang ku lewati semua yang tak pasti. Itu mimpi terakhir dari saya, atau mimpi terakhir dari daerah berdarah. Bisa rasakan dingin daratan Eropa, bisa rasakan panas dataran Afrika, metropolitan benua Amerika, mencicipi hidangan khas dunia. Itu mimpi terakhir saya bersama anak-anak saya, dan mimpi itu saya mulai dari generasi 1. Sekarang udah generasi 11. Bahkan generasi 1 sampai generasi 11 sekarang berjanji kalau mimpi itu belum terwujud dengan darah-darah diundang untuk perform di sana, kita seluruh generasi patungan untuk bisa mengelilingi dunia kan Pak Ribut dengan generasi terakhir. Misalnya generasi terakhir generasi 30, berarti generasi 1 sampai generasi 29 itu patungan rame-rame untuk mengelilingi dunia kan generasi terakhir. Sampai seperti itu janji yang saya tanami atau mimpi yang saya tanami sama anak-anak saya. Sampai berani untuk ngumpulin duit untuk kelilingi dunia saya dan anak-anak saya semuanya ketika mereka sukses nanti. Walaupun itu tidak terwujud atau hanya sekedar kata-kata yang keluar ketika mereka kecil, itu sudah sebuah kebahagiaan dari diri saya sendiri. Dan target saya dalam 3 sampai 10 tahun lagi hal itu bisa terwujud. Sekarang Darah Berdarah akan ganti nama. Darah Berdarah akan ganti nama. Insya Allah kita lagi jalan kerjasama sama California dengan 8 mahasiswa musik yang ada di California. Darah Berdarah akan berganti nama, namanya Darah Berdarah Bulat INT, Darah Berdarah Internasional. Itu kita akan kolaborasi bersama California. Kita akan kontrak 3 tahun. Kita mulai dari nol kembali melalui Darah Berdarah Internasional. Itu 8 dari mahasiswa yang udah tamat S2 di California dan 12 anak-anak Darah Berdarah asli Pariaman. Itu akan kita bentuk. Sebodoh-bodohnya ribut, seminimalnya kita bisa menguasai Indonesia dan menguasai California. Sebodoh-bodohnya ribut bisa mengkicuh atau menipu
seluruh KBRI yang tergabung di PBB. Jadi kita bisa perform di berbagai KBRI yang ada di seluruh dunia. Dan kita juga bisa perform di seluruh kedutaan California yang ada di seluruh dunia. Mimpi saya berakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pengantar ya dari Ribut untuk kemudian kita diskusi. Tapi sebelum saya lemparkan kepada Bapak Ibu semuanya, saya masih penasaran nih. Itu kan tadi masih bicara teori ini Ribut di apa aja dari itu. Mulai dengan lakukan yang sederhana, kemas yang menarik, itu menurut saya masih wilayah teori. Izinkan saya sebentar, kita gali perlahan-lahan, tapi nanti di antara Bapak Ibu kalau ada yang terasa itu ngajar, langsung aja angkat tangan. Setelah saja saya berbicara sama Ibu. Pertama gini Ibu, ingin kita kembali dulu ke awal. Kita ingin tahu pertama seperti apa sih kegiatan. Dari dulu saya mulai sendiri, karena saya menurut pengalaman dan dari cerita dari orang-orang terdahulu atau cerita dari orang tua saya, ketika kita bekerja sama dengan orang yang setara dengan kita, itu konflik akan datang ke depannya. Itu makanya saya dari awal itu mulai sendiri dan sampai sekarang sendiri. Saya boleh tepuk tangan. Tapi ini menurut saya tidak ketemu di teori manajemen manapun, kecuali manajemen tukang sate, mohon maaf. Potong daging sendiri, bakar sendiri, hidangin sendiri. Ini bisa dijelaskan nggak manajemen sendiri dengan banyak sektor di dalam negara, banyak kegiatan, banyak personil yang harus diurus. Mohon dijelaskan kepada kita, ini tidak ketemu di teori manapun. Jadi teori yang saya pakai gimana sih Ibu sendiri kenapa masih bisa jalan, kenapa masih bisa lancar, dan kenapa masih bisa berkreativitas sampai sekarang. Di kita memakai teori yang paling banyak itu adalah teori kepercayaan. Jadi kita sama kita saling percaya. Ketika di hari kedepannya atau 2 tahun 3 tahun berdepannya anggota saya atau anak-anak saya udah mulai tidak percaya sama saya lagi, boleh untuk tidak bersama saya lagi. Jadi kita semuanya, prinsip kita itu harus saling percaya. Jadi kalau kalian percaya sama saya percaya sama kalian. Saya percaya kalian tidak akan pernah tipu saya, kalian percaya kalian tidak akan pernah saya tipu. Bapak yang baik dari awal. Ya. Begitu. Jadi 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum saya berangkat ke Thailand, itu saya dapat proyek MTQ di kota Solo. Dapat proyek MTQ di Solo yang tugas saya hanya memainkan gendang tambur. 8 orang pemain gendang dan 1 orang pemain rasa, 2 orang yang memegang tabui mini. Tabui mini itu kalau nggak salah stick ini. Nah, tabui mini itu kalau secara normal kalau kita perform di Pariaman itu paling-paling masyarakat berani bayar kita 500, 600, 700, 800 ribu rupiah, 1 juta jika beruntung. Itu makanya kalau di dalam berdarah pakai untuk marak, kan ada orang murah mana. Cuma punya nado pakai marak di dalam berdarah nado pakai marak loh. Tapi ini 500 ribu, main balapan, jadi 50 ribu soalnya. Tinggal 100 ribu, minyak, latihan, panek, saya tuh nak mokok malam sudah terlihat. Itu makanya proyek marak di Pariaman tidak saya ambil atau tidak masuk dalam paket saya karena terlalu murah. Dan di Solo kebetulan saya ditelepon untuk perform di Solo untuk marak. Oke, saya bisa. Berapa Mas Ribut budgetnya? Marah kalau budget normal 800, nggak mungkin ke Solo 800 ya. Taruhlah luar kota dibayar Sutamotui untuk hotel selawara, untuk penginapan, untuk transportasi lawara. Apalagi kalau anak-anak darat kalau perform itu ada pudingnya, guys. Pak McDonald kan cak lah makan McDonald loh, lana 200.000 loh sama. Nggak mungkin dong. Akhirnya Mas Ribut maunya berapa? Saya maunya 20 juta. Oke, siap, deal. Tapi saya minta Mas Ributnya bikin anggarannya sesuai dengan 20 juta. Berarti marah yang harga 800 ribu bisa dibayar orang 20 juta.
Karena apa? Karena dia udah kenal sama darah berdarah. Karena dia udah tahu dengan brand darah berdarah. Itu makanya dari tadi saya tekankan brand kita naikkan, brand kita naikkan, brand kita naikkan. Iya, brand kita naikkan. Nah, ini yang menarik personil darah berdarah ini kan anak-anak nih Pak Ibu. Pak Ibu bermain di wilayah, kalau menurut saya sangat sensitif nih Bapak Ibu. Ketika ada wilayah dalam tanda kutip bisnis, lalu kita penampilan menggunakan melibatkan anak-anak, ini kan ada isu eksploitasi anak dan sebagainya. Ini gimana Pak Ribut cara memanajemennya, bagaimana cara menyikapi hal-hal seperti ini? Kalau untuk darah berdarah, seperti saya bilang tadi kan pertama kali muncul 2010 sampai 2013 hal itu tidak berpengaruh sama sekali, dan baru berpengaruhnya ketika 2013 sampai 2019 karena darah udah mencapai titik-titik tertingginya, karena di situ kan tahunya masyarakat ada timbul rasa iri dan sebagainya, dan sampai diarahkan ke arah eksploitasi anak nantinya kalau disebarkan di isunya. Di darah berdarah, pertama kali darah berdarah anak-anaknya itu masuk ke tempat saya, seluruh perjanjian tertulis itu disebutkan, dan bahkan itu ada pihak dokumentasi kita ketika pertama kali dia masuk itu kita rekam dan disaksikan orang tua mereka masing-masing yang datang ke tempat saya. Kalau yang tidak datang, orang tuanya harus dijanjikan 1 minggu atau 2 minggu lagi datang ke tempat saya. Perjanjian pertama kali saya sama anak-anak saya, apakah Anda yakin masuk darah berdarah? Itu pertanyaan pertama. Terus kalau Anda tujuan ke sini untuk mencari keuangan atau mencari materi, bukan di sini tempatnya. Cari sanggar lain atau cari kelompok lain. Yang bisa saya kasih di sini adalah ilmu, pengalaman, jam terbang. Duit akan mengikut dengan sendirinya. Jadi perjanjian seperti itu yang saya terapkan ke anak-anak saya. Terus kalau di sini saya mengajar tekniknya seperti ini. Tidak ada yang saya ngajar Dede salah tokonya Dede nado model itu dong. Kalau kau doang bunuh diri silang lain cabut ada risiko. Itu dari hari pertama. Pak awalnya masih telempong, karena awalnya masuk darah-darah oke main telempong lo kecewa tentu dan yang Allah ada. Yang cari tangguh cari garundang selang di rumah. Kalau model-model wahang nggak bisa main musik, bantu ala buru kalian. Jadi dari awal atau hari pertama itu anak-anak itu udah diajarkan bagaimana kerasnya itu hidup. Karena di darah-darah pelajaran sosial pertama kalinya itu bagaimana bisa bertahan. Jadi darah-darah bapak dojo kotanya model tuh. Kalau model itu 1000 kasarnya banyak sih yang kota baru kok bisa. Kalau misalnya ditarimu sadolahnya kota darah-darah itu totalnya terdaftar secara administrasi itu 1087 orang. Yang terdaftar sekarang yang masuk dalam darah-darah cuma 127 orang. Berarti bara banyaknya yang gak lulus seleksi. Pendaftaran generasi 5 dibuka tahun sekarang, yang daftar ada 40 sampai 50 orang. Yang terima cuma sekitar 2 sampai 6 orang saja. Ya, mohon maaf. Lalu gimana cara darah berdarah memberikan reward kepada ya penghargaan lah gitu telah bersama darah berdarah, bekerja bersama darah berdarah. Oke, saya tidak pernah menjanjikan ke anak-anak saya materi yang melimpah atau reward yang begitu melimpah. Karena saya ada perjanjian tadi, saya cuma bisa ngasih ilmu, pengalaman, dan jam terbang. Terus kenapa sih? Ada yang bisa dapat motor, ada yang bisa dapat sepatu keren dengan harga ratusan ribu bahkan jutaan, bisa dapat jam, dapat gadget, dan dapat laptop dan sebagainya. Itu penilaiannya hanya bisa saya sendiri yang menilai. Yang pertama, pendidikan harus juara kelas. Juara 1 sampai 20. Kalau dia masih masuk 20 besar di lingkungan pendidikan, itu masih aman. Kalau udah 20 ke atas, siap-siap saya akan usia. 20 besar di kelasnya masing-masing. Itu penilaian pertama.
Penilaian kedua, substansinya untuk darah berdarah. Nya dicari tuh, kadang disengaja tuh proyek waduh, tapi pas lihat di nado kan proyek begini, ada proyek sosial. Lihat mau main pak, udah kayak checklist udah ada cek. Selesai main boom, ada tunggu pulang, kepeng tak ada orang pulang dengan sendirinya. Dari sinak itu akan terjadi peningkatan atau penilaian baik, berarti dia total dengan darah berdarah. Jadi dari sinak itulah ada rapornya di situ. Jadi darah berdarah sekali 6 bulan, di mau lapor di sekolah kan sekali 6 bulan. Sudah di mau lapor hari Sabtu di sekolah, di darah berdarah hari Minggunya di mau lapor lama. Di sinak itu dapat ranking 1 sampai 127. Yang ranking 1 sampai 6 itu kue mah. Apo kanda dapat 1 sampai 6 karena di darah itu pemilihan yang terbaik itu adalah 6 bintang. Karena anak-anak tuh saya sebut bintang, makanya tadi bersama bintang-bintang menjalani semua yang telah pasti. Jadi 6 bintang terbaik selalu dipilih setiap semester akhir. Jadi dari sana penilaian. Pendekatan pendidikan ya berarti. Saya teringat Mang Ujo sebuah klub di Bandung membina anak-anaknya, memang tidak diberi honor tapi memberikan beasiswa, ya mungkin lebih kurang sama lah. Silakan dari Bapak Ibu mungkin masih penasaran ingin menggali dari CEO darah ini, Ibu Antar Sejero. Saya buka pertama 3 penanya. Silakan tunjuk tangannya. Pertama ini Bu Eva 1, Jenny, masih ada? Oke, kita ke Bu Eva dulu. Silakan Bu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mendengar arahan dari Pak Ibu, itu sangat-sangat tertarik saya bagaimana manajemen dari sanggar darah berdarah ini. Karena saya ambil hikmahnya di dalam itu tidak jauh rasanya bertolak ukur dengan pribadi saya. Yang saya sanggar yang berdiri 15 April 1997, alhamdulillah sampai sekarang siswa saya juga masih banyak. Dengan manajemen saya memberikan kepada siswa saya, sanggar adalah wadah mengembangkan seni. Itu intinya, bukan wadah tempat untuk mencari uang. Terus ada saat-saatnya sanggar ini kita dibayar, ada saat-saatnya kita tidak dibayar. Itu selalu akan saya berikan arahan kepada siswa saya yang di sana. Dan juga sekali 6 bulan saya juga memberikan reward, alhamdulillah sampai sekarang. Terus mungkin ini perlu ya Pak Ribut ya, mungkin dengan bagaimana tata kelola Pak Ribut darah berdarah ini, ada nggak videonya gitu. Kalau bisa kami ingin melihat video dari darah berdarah untuk momen untuk pelajaran bagi kami. Terus kami minta kepada Dinas Pariwisata bagian pelaku ekonomi kreatif, alangkah baiknya workshop ke depan, atau kalau ada workshop seperti ini, kami pecinta seni, kami komunitas-komunitas seni yang hadir, alangkah baiknya kami dibuat survei ke lapangan untuk melihat tempat komunitas daerah lain yang bisa studi banding bagi kami yang ada di Kota Saluto. Setuju nggak Bapak-Bapak Ibu? Itu usulan kami. Semoga terkabulkan untuk ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, langsung ke penanya berikutnya. Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Setia dan saya dari Sanggar Walukan Dunia. Di sini saya mau menanyakan kepada Bang Ribut. Pertamanya itu di generasi pertama, apa sih ajakan Bang Ribut untuk ikut bergabung dengan darah berdarah seperti itu? Karena mungkin
lihat anak-anak kan kalau kita cuma sekedar ikut sanggarah itu pasti banyak yang menolak. Contohnya seperti saya mengajak anak-anak adik-adik saya itu banyak yang alasan gitu dan segala macam. Terus saya tertarik dengan yang tadi Bang Ibu bilang kalau setiap sekali mengambil maraton, apakah itu bintang 1 sampai 6-nya bertukar-tukar orang atau itu saja, dan apakah Bang Ibu mengalami seperti dari semua anak itu ada saling iri-irian atau tidak? Bagaimana Bang Ibu mengatasi hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 penanya dulu ini kita bahas. Kita serahkan kepada Ibu. Tadi ada Eva, lebih kepada apa ya? Menanyakan video profile untuk menggali darah-darah. Kemudian dari Jenny, tadi ada saran juga kepada pekerja untuk melakukan orientasi lapangan ya. Lalu ke Jenny yang ditanyakannya seperti apa pendekatan kepada personil ya, ajakan awalnya seperti apa, lalu bagaimana cara mengelola personilnya itu tadi. Silakan Pak Ibu. Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk mendapatkan informasi dari saudara lebih update gimana cara cek video dan sebagainya. Jadi kalau untuk video kita bisa dicek di YouTube darah-darah seperti yang telah dibuka di depan. Itu akan banyak karya-karya atau dokumentasi kita darah-darah di berbagai event di berbagai kota di Indonesia. Terus kalau untuk lebih update bisa cek di Google, ketik aja darah-darah, itu akan ada sumber di beberapa sumber, ada di seperti di Koran Singgala, Haluan Express, Padang Express, Pareman Today dan sebagainya. Itu seluruh informasinya akan lengkap di Google ketika diketik darah-darah atau darah-darah itu apa, atau darah-darah atau Ribut atau Sujarwo. Jadi kalau untuk informasi kita bisa cek di Google, di Instagram atau di YouTube. Terus untuk masalah pertanyaan keduanya apa Bang Ibu? Seperti apa pendekatan kepada personil di generasi awal? Bagaimana cara mengajak? Oke, untuk mengajak seperti adik Jenny. Adik Jenny tadi bilang diajak orang tuh alun tantunya nih oleh. Oke, awalnya generasi 1 darah-darah itu untuk pertama kali ngajaknya, saya karena hobi nongkrong di warung-warung yang ada dekat di sekolah. Jadi anak-anak yang perokok, anak-anak yang cabut itu saya jadi teman terlebih dahulu. Jadi tidak ada saya masukin unsur komunitas atau darah-darahnya. Dan ketika itu darah-darahnya belum ada nama. Jadi kita ajak teman-teman ternyata merokok anak kebiranya. Di balian rokok sewatannya atau nyala rakyat lo Bang Ribut gitu kan. Laki. Jadi kawan akrab, barulah dikumpulkan 5 orang, diajak untuk mengikuti sebuah event, barulah muncul nama darah-darah. Dari yang di Modo itu ternyata dia tertarik untuk bermain musik. Akhirnya dia datang tarik 65 latihan nanti dikit lomba juara. Jadi satu kebanggaan adiknya, ada yang main musik bisa juara loh, dia patah masuk TV loh, dia patah masuk koran loh. Jadi ketika dia tertarik, baru kita rubah sosialnya. Jadi yang malem tadi bisa nggak besok kaleng malem-malemnya. Biasanya 2 kaleng sehari. Bisa nggak sekaleng. Dan dia bonus rokok 1 bungkus. Bisa nggak setengah kaleng. Dan dia bonus rokok 1 bungkus. Bisa nggak seperempat kaleng malamnya. Dan dia bonus 1 bungkus. Bisa nggak berhenti. Dan dia bonus rokok 1 bungkus. Sudah tuh rokok lo di next slide. Bisa nggak yang sebungkus itu jadi setengah bungkus? Bisa nggak jadi perbatang? Akhirnya merokoknya rata-rata kalau yang nggak mau berhenti merokok itu selesai makan merokoknya. Dan alhamdulillah sekarang kalau untuk kategori umur kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP itu rata-rata udah berhenti merokok semua. Tapi kalau untuk yang SMA itu masih ada yang satu-satu yang masih merokok. Cara mensiasatinya ya merokok setelah makan atau ganti pakai vape atau pot. Jadi seperti itu. Itu untuk pendekatan saya awalnya. Terus untuk memang rapor apakah ada berganti-ganti? Ya, kalau untuk berganti-ganti setiapnya akan terjadi peningkatan terus. Jadi mereka kita bikin untuk bersaing. Jadi siapa yang lemah dia akan mati. Jadi kita pakai sistem hukum alam atau hukum rimba. Jadi yang lemah akan mati.
lemah dalam berkarya, lemah dalam latihan, lemah dalam pendidikan di sekolah, lemah dalam attitude atau sopan santun dan sebagainya. Jadi kita melakukan penilaian. Bahkan yang kontroversi itu Sony, ada anak saya satu tuh, itu dari generasi 6 yang bawa saya ke sini. Sekarang udah tamat sekolah, sekarang buka bengkel di Pekanbaru. Kebetulan pulang, dia nemenin saya sekarang. Itu bahkan ada tuh namanya Restu, namanya Gusti Restu Pratama Nandita. Dia itu masuk kelas 1 SMP sama saya. Sekarang udah kelas 3 SMA, berarti udah 6 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, saya tidak tahu namanya dia siapa. Antimon bungku besawan, tidak dianggap sama sekali, entah siawe. Salamo 3 tahun tak kenal dinyo do. Nya tibo basalam duduk serang ngame di Sakarto. Atau pulang basalam lo lihat. Tibo lo besok duduk apa ngameknya, pulang basalam lo lihat. Percaya enggak? Kini darah-darah big boss terbesarnya inyo loh. Yang nomor 1 big boss ini Jeffrey Fernando sama Gusti Restu Pratama Nandita. Jeffrey Fernando oke, nya masuk kelas 1 SMP, ada tahapan-tahapannya. Dari nomor 127 sampai 22 sampai 5 balik 90, 80, 70 sampai di posisi number 1. Yang Gusti Restu Pratama Nandita dari 127 langsung ke nomor 1. Yang pertama sekolah pemalih tiba-tiba ketika masuk saudara-saudara rajin serajin-rajinnya, dan bahkan gayanya bermimpi anaknya bisa masuk 10 besar. Dulunya 32 nomor 32 di sekolah. Skill musiknya tak tahu apa-apa. Ini kayaknya polisi itu tak tahu apa-apa doh. Mana kok kampung wajib tambo aja lepai, layu apa nama. Sampai kini yang jadi drummernya darah-darah ini. Dari yang tak pandai pakai stick sama sekali sampai menjadi pemain inti dan drummernya darah-darah. Terus dari segi kepemimpinan saudara-saudara, sejak Restu dan Jeffrey memegang tampuk tertinggi di darah-darah, itu terangkat dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang keadaan harmonis darah-darah sangat luar biasa. Bahkan ketika darah-darah acara sekarang atau perform, alat tuh dari parkiran ke lokasi acara itu 1 kali jalan. Kalau di bandara, kalau acara di luar kota, Ribut Anton Sujarwo hanya main gadget, Alek nggak selesai Pak, alat jumlah 16 kotak, Grab udah dipesan 3 buah, koper sekian, sekian selesai. Hebat dalam memimpin. Nah, itu makanya jadi banyak penilaian untuk mencapai titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap tahunnya, setiap bulannya, bahkan setiap harinya ada pergantian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi kita penjelasan dari Ribut. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari Om Budi, silakan. Langsung saja. Kita ada mau ditanya sama Pak Timbul. Kita dari Orkestra Indonesia lagi pimpinannya. Jadi ada kendala dari tim anggota. Ini kita bisa masukkan dan pendapat dari dan mengatasi dari Pak Timbul. Dalam kelompok seni keroncong ini tidak semua orang bisa langka. Jadi ada anggota yang sifatnya egonya tinggi. Taunya seperti tadi lah, duit. Jadi di situ sabar dan ikhlas. Yang sudah kita alami dengan sabar tidak ikhlas itu kita belum bisa. Akhirnya ya kalau taunya itu kita main sifatnya tidak suka, silakan keluar. Padahal dalam personil kita itu bagus dia main. Jadi dia punya egonya tinggi. Kalau tidak ada kita, tidak bisa main. Akan itu. Jadi untuk mengatasi itu Pak Ribut, bagaimana caranya supaya keroncong ini eksis, makin meningkat. Sedangkan pemain tahunya duit. Kalau latihan aja disuruh ya pakai duit, nggak
tidak mau istilah kreatif, mau inisiatif sendiri. Nah, itu kita minta kemasukan dari Pak Ribut. Mohon Pak Ribut. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan ini pertanyaan yang sangat saya tunggu sekali. Karena permasalahan ini hampir di 80% sanggar yang ada di Sumatera Barat ini terjadi. Kenapa sih daerah-daerah masih bisa bertahan dan anggotanya masih banyak dan masih banyak yang bisa sama-sama satu mimpi sama seribut? Kenapa sih? Yang pertama, di daerah-daerah peraturannya yang selalu disebutkan ke mereka semua, daerah-daerah tidak butuh kalian. Daerah-daerah tidak butuh kalian, tapi kalian yang butuh daerah-daerah. Ketika kalian butuh daerah-daerah, baru daerah-daerah butuh ke kalian. Simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Jadi prinsip kita di daerah-daerah, saya sama anggota saya gak butuh dia. Bukan berarti gak butuh dia itu benci sama dia, tidak. Cuma memberikan tekanan berarti dia gak boleh sok nartis, gak boleh sok hebat, gak boleh sok jago, gak boleh sok paling luar biasa bermain musik. Karena itu kesalahan terjadi di dunia seni. Maaf, dunia seni adalah dunia yang paling keras. Itu yang membuat daerah-daerah kenapa sih anak-anaknya jarang yang masuk jurusan kesenian di ISI Padang Panjang atau di Universitas Negeri Padang. Sebanyak itu anak daerah-daerah yang kuliah di ISI seorangnya. Sebanyak itu anak daerah-daerah yang kuliah di UMP waduhnya. Karena anak-anak saya seluruhnya saya larang untuk kuliah di kesenian. Karena kehidupan seni itu keras. Ino maino, cacek mace, ancu mancuan, cemee macemee. Mungkin saya sebagai moderator yang berdiri di sini tidak semua yang bisa terima, karena itu kerasnya kehidupan seni. Ego kita terlalu kita pertahankan. Siapa jatuh lah, ada namanya di Eropa. Siapa jatuh itu dulu waktu kuliah dulu main di 5 negara. Tio di kampus pantai orang setelahnya. Jadi itu hal-hal yang model-model itu yang tidak pernah hilang. Jadi karena kita sekarang sudah tahu, mulailah kita sekarang untuk menahan ego kita masing-masing. Karena semakin banyaknya buah padi itu semakin meredup. Nah, saya kasih pengalaman atau sebuah motivasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya pernah perform sama Sandi Pasben. Saya pernah perform sama Dewa Bujana, saya pernah perform sama JP Melanik, saya udah pernah perform sama Ari Toledo, saya pernah perform sama Balawan, saya pernah perform sama Kanaya, pernah perform sama The Right dan berbagai artis-artis ibu kota lainnya. Bahkan yang terakhir saya perform sama Glenn Fredly dan beberapa persatuan musisi se-Indonesia di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Rata-rata semuanya sopan, semuanya ramah, semuanya beretitut, dan semuanya saling merendahkan diri masing-masing. Nah, itu lawan ngecek ada hebat main gitar daripada Dewa Bujana, daripada Topati itu dan macam dulu mah. Terus kita ngambil yang dari daerah, kita kenal sama Talago Boni, kita kenal sama Rio Ritim, kita kenal sama Taman Bunga, kita kenal sama teman-teman di Taman Budaya, dan rata-rata orang-orang yang berisi itu sopan-sopan semua. Rata-rata orang-orang yang berisi itu berkitu baik semua. Jadi dari sana saya mulai berpikir, sialah darah-darah apanya. Nggak do sia-sia dong. Karena orang yang lebih tinggi tetap merundukkan kepala atau sopan atau menyapa atau senyum. Sekurang-kurangnya hadapi semua dengan senyuman. Jadi hal-hal yang model itu yang banyak kesalahan terjadi, mempertahankan ego masing-masing. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi kita beri apresiasi kepada Pak Ribut. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita gali ya, bagaimana dia mencari link ke hotel-hotel, ke pihak swasta itu belum tergali. Jadi karena ini ruang yang terbatas waktu juga, silakan saja nanti kita di luar
silakan saja ditahan Pak Ributnya sampai malam juga boleh. Silakan aja selagi ada kesempatan. Gali saja dapurnya seperti apa sih untuk Pak Ribut ini, mencari job-job di luar kota Pariaman, di luar Kabupaten Padang Pariaman. Ya, karena waktu yang memisahkan kita untuk sesi kali ini kita cukupi sampai sini. Terima kasih Pak Ribut yang telah memberi edukasi kepada kita semua. Banyak maaf atas segala sesuatu kata yang salah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.